Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratna Dewi Setiawati dari UIN 1 Tulungagung. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai perhitungan CBAS model, di mana pada video kali ini digunakan untuk memenuhi UTS dari MBKM Ekonomi Pembangunan Syariah dari IAIN Langsa. Oke, sebelum kita masuk ke dalam materinya, kita harus tahu nih apa saja topik-topik yang akan kita bahas pada video kali ini. Yang pertama yaitu ada definisi dari CBAS model. Yang kedua ada kuadran dari CBAS model. Yang ketiga ada indeks CBAS model. Yang keempat yaitu langkah perhitungan CBAS model. Yang kelima contoh perhitungan CBAS model. Dan yang terakhir adalah kebijakan pemerintah. Oke teman-teman, kita sekarang masuk ke materi yang pertama yaitu definisi dari CBAS model. Nah, CBAS model merupakan salah satu alat ukur kemiskinan dalam Islam. Pengembangan CBAS model atau indeks CBAS ini didasarkan pada kuadran CBAS. Indeks CBAS ini mencoba menghitung jumlah penduduk yang berada di masing-masing kuadran dan implikasinya terhadap kebijakan pemerintah. Fokus kebutuhan yang perlu dihitung dalam CBAS model ini adalah kebutuhan material dan spiritual. Teman-teman tahu nggak sih apa saja yang termasuk ke dalam kebutuhan material dan kebutuhan spiritual itu? Nah, kita akan kupas satu persatu. Yang pertama ada kebutuhan material. Nah, apa sih yang termasuk ke dalam kebutuhan material ini? Yaitu ada pakaian, makanan, rumah, pendidikan, kesehatan, dan juga transportasi. Sedangkan pada kebutuhan spiritual itu ada sholat, puasa, zakat dan infak, lingkungan keluarga, dan juga kebijakan pemerintah. Nah, teman-teman udah tahu kan apa saja yang termasuk ke dalam kebutuhan material dan juga kebutuhan spiritual. Oke teman-teman, kita sekarang menuju ke materi yang kedua yaitu mengenai kuadran CBAS model. Nah, pada kuadran CBAS model ini terbagi menjadi 4 kuadran loh. Nah, terdiri dari kuadran 1 sampai dengan kuadran 4. Pada kuadran 1 itu ada kelompok sejahtera, pada kuadran 2 itu ada kemiskinan material, pada kuadran 3 itu ada kemiskinan spiritual, dan pada kuadran 4 itu terdapat kemiskinan absolut. Nah, di mana ini nanti akan saya jelaskan pada slide yang berikutnya. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai kombinasi nilai aktual SV dan NV. Teman-teman sudah tahu belum apa sih SV dan NV itu? Nah, pada kuadran CBAS tadi itu ada nilai SV dan NV-nya. Nah, SV itu terletak pada garis yang vertikal, di mana SV itu adalah garis kemiskinan spiritual. Sedangkan pada MV itu terletak pada garis yang horizontal, di mana MV itu adalah garis kemiskinan material. Nah, teman-teman perlu diketahui bahwa nilai SV itu sudah ditetapkan ya teman-teman. Jadi SV itu sama dengan 3. Jadi sederhananya begini, jika nilai SV yang sudah diketahui itu lebih besar dari 3, maka bisa dikatakan dengan kaya spiritual. Namun jika yang terjadi sebaliknya, jika nilai SV-nya yang diketahui itu lebih kecil dari 3, maka bisa dikatakan dengan miskin spiritual. Nah, sama juga dengan NV, jika nilai yang diketahui dari MV-nya itu lebih besar dari MV yang sudah ditetapkan, maka itu bisa dikatakan dengan kaya material. Jika yang terjadi sebaliknya, maka itu dikatakan dengan miskin material. Nah, untuk memperjelas ini, teman-teman bisa melihat pada tabel tersebut. Jadi, saya akan menjelaskan. Di situ kan ada di skor aktual, kita lihat itu kan lebih besar dari nilai SV. Lalu yang di kanannya itu lebih kecil dari nilai MV yang atasnya itu. Nah, jadi jika diketahui nilainya itu lebih besar dari nilai SV, maka bisa dikatakan dengan kaya spiritual. Lalu jika lebih kecil dari nilai MV, maka bisa dikatakan dengan miskin material. Nah, ini bisa masuk pada kuadran 2 di kuadran CBAS. Lalu kita lihat lagi di situ yang di sebelah kiri itu lebih besar dari nilai SV.
lalu yang di sebelah kanannya lagi itu lebih besar dari nilai MV. Jadi tadi kan nilai SV-nya itu lebih besar, jadi dikatakan kaya spiritual. Lalu diketahui lagi nilai MV-nya itu lebih besar dari nilai MV yang ditetapkan, maka dikatakan dengan kaya material. Jadi itu terdapat pada kuadran 1, karena kaya spiritual dan kaya material itu bisa disebut dengan sejahtera. Nah, untuk selanjutnya itu yang sebelah kiri, yaitu kurang dari nilai SV. Jika nilai SV-nya diketahui kurang dari 3, maka disebut dengan miskin spiritual. Lalu di atasnya itu kan kurang dari nilai MV, jadi bisa dikatakan dengan miskin material. Itu terdapat pada kuadran 4, di mana disebut dengan kemiskinan absolut. Lalu kita geser lagi, di sebelah kiri itu kan ada kurang dari nilai SV, lalu yang sebelah atasnya itu lebih besar dari nilai MV, maka dikatakan dengan miskin spiritual dan kaya material. Itu terdapat pada kuadran 3. Nah, pada kuadran 3, di kuadran Seabass itu disebut dengan kemiskinan spiritual. Jadi yang bisa menjadi patokannya untuk mempermudah kita mengelompokkan pada masuk kuadran mana di kuadran Seabass, itu kita bisa melihat pada nilai SV dan NV-nya. Jika nilai SV itu di bawah dari 3, maka dikatakan dengan miskin spiritual. Jika di atas 3, maka dikatakan dengan kaya spiritual. Begitu juga dengan nilai MV. Jika diketahui MV-nya itu di bawah MV yang ditetapkan, maka dikatakan dengan miskin material. Sedangkan jika nilai MV yang diketahui itu lebih besar dari MV yang ditetapkan, maka dikatakan dengan kaya material. Nah, teman-teman, ada yang bertanya-tanya nggak, kenapa nilai SV itu sama dengan 3? Jadi, garis kemiskinan spiritual atau SV nilainya adalah sama dengan 3. Hal ini didasarkan argumentasi bahwa kemiskinan spiritual terjadi ketika seorang keluarga tidak melaksanakan ibadah wajib secara rutin atau menganggap ibadah sebagai urusan pribadi anggota keluarga atau masyarakat yang tidak perlu diatur dengan baik. Contohnya, sholat duhur itu kan wajib. Ketika seseorang dengan sengaja meninggalkan sholat duhur dan pada waktu lain melaksanakan sesekali, maka secara spiritual orang tersebut sesungguhnya miskin karena berani meninggalkan ibadah wajib dan melaksanakan secara tidak rutin. Oke teman-teman, selanjutnya kita menuju ke materi yang ketiga, yaitu mengenai indeks Seabass model. Nah, indeks Seabass model ini terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama adalah indeks kesejahteraan atau dilambangkan dengan W. Lalu yang kedua ada indeks kemiskinan material, dilambangkan dengan PM. Lalu yang ketiga ada indeks kemiskinan spiritual, dilambangkan dengan PS. Lalu yang keempat ada indeks kemiskinan absolut atau dilambangkan dengan PA. Nah, untuk lebih detailnya saya akan menjelaskan setelah ini. Oke teman-teman, yang pertama ada indeks kesejahteraan atau W. Pada indeks kesejahteraan kita menghitung jumlah keluarga yang kaya atau cukup secara material dan juga spiritual. Nah, ini di kuadran Seabass itu terdapat pada kuadran 1, yaitu dikelompokkan sebagai kelompok yang sejahtera. Lalu dibagi dengan jumlah keseluruhan populasi atau jumlah keluarga yang kita observasi atau kita teliti. Nah, nilai W atau indeks kesejahteraan berkisar antara 0 sampai dengan 1. Semakin mendekati 0 berarti semakin sedikit keluarga yang sejahtera di suatu wilayah. Sedangkan semakin mendekati 1 berarti semakin banyak keluarga yang sejahtera di suatu wilayah. Nah, untuk formula atau rumus dari indeks kesejahteraan itu adalah W sama dengan W per N, di mana W besar ini adalah indeks kesejahteraan. Untuk W kecil itu jumlah keluarga sejahtera atau kaya secara material atau dan spiritual, sedangkan N adalah jumlah keluarga yang diobservasi.
Dalam menghitung indeks kesejahteraan ini harus diketahui dulu kebutuhan material minimal yang harus dipenuhi oleh suatu keluarga atau biasa disebut dengan garis kemiskinan material atau MV. Nah, formulanya atau rumusnya adalah MV sama dengan sigma N I sama dengan 1 PI MI, di mana MV adalah garis kemiskinan material, PI adalah harga barang dan jasa, MI adalah jumlah minimal barang dan jasa yang dibutuhkan. Selanjutnya yang kedua adalah indeks kemiskinan material atau PM. Nah, indeks kemiskinan material ini berada pada kuadran 2, yaitu dikelompokkan sebagai miskin material tapi kaya spiritual pada kuadran Sibes. Nah, formulanya adalah PM sama dengan MP per N, di mana PM ini adalah indeks kemiskinan material, MP adalah jumlah keluarga miskin material tapi kaya spiritual, N adalah jumlah keluarga yang diobservasi. Oke, selanjutnya untuk yang ketiga ada indeks kemiskinan spiritual atau PS. Nah, indeks kemiskinan spiritual ini berada pada kuadran 3, yaitu kaya material tapi miskin spiritual pada kuadran Sibes. Nah, untuk formulanya yaitu PS sama dengan SP per N, di mana PS ini adalah indeks kemiskinan spiritual, SP adalah jumlah keluarga yang kaya material tapi miskin spiritual, dan N adalah jumlah keluarga yang diobservasi. Lalu yang terakhir ada indeks kemiskinan absolut atau PA. Nah, indeks kemiskinan absolut ini berada pada kuadran 4, yaitu miskin material dan miskin spiritual pada kuadran Sibes. Nah, untuk formulanya yaitu PA sama dengan AP per N, di mana PA ini adalah indeks kemiskinan absolut, AP adalah jumlah keluarga miskin material dan miskin spiritual, N adalah jumlah keluarga yang diobservasi. Nah, untuk persamaan dari indeks Sibes ini adalah W ditambah dengan PM ditambah dengan PS ditambah dengan PA sama dengan 1. Jadi, berapapun hasil dari perhitungan W atau indeks kesejahteraan, PM atau indeks kemiskinan material, PS atau indeks kemiskinan spiritual, dan PA atau indeks kemiskinan absolut, itu hasilnya adalah 1. Oke, selanjutnya kita akan ke materi yang keempat, yaitu langkah perhitungan Sibes model. Nah, dalam menghitung Sibes model ini terdapat 4 langkah, yaitu yang pertama, hitung nilai MV atau garis kemiskinan material. Lalu yang kedua yaitu hitung nilai SH. Lalu yang ketiga yaitu tempatkan keluarga pada setiap kuadran Sibes. Lalu yang keempat yaitu hitung semua indeks Sibes mulai dari indeks kesejahteraan, indeks kemiskinan material, indeks kemiskinan spiritual, dan indeks kemiskinan absolut. Nah, agar lebih paham, kita akan ke materi yang kelima, yaitu mengenai contoh ilustrasi dari perhitungan Sibes model. Nah, di sini saya menggunakan soal, yaitu asumsikan ada 5 keluarga yang tinggal di negara Indonesia. Lalu asumsikan pula bahwa nilai MV adalah sebesar 2 juta per keluarga per bulan. Nah, angka ini adalah hasil analisis dan survei terhadap standar kebutuhan material minimal yang harus dipenuhi oleh suatu keluarga di negara Indonesia. Oke, teman-teman bisa melihat pada tabel yang ada di sebelah kanan. Ada nomor keluarga, jumlah anggota keluarga, nilai SH, pendapatan keluarga per bulan, status, dan juga kuadran. Nah, di sini kita tadi sudah mengasumsikan ada 5 keluarga, dan untuk MV-nya juga sudah diketahui yaitu sebesar 2 juta. Nah, kita tentukan statusnya. Di sini sudah diketahui nilai SH. Nilai SH ini sama dengan nilai SV. Jadi, indeks kemiskinan spiritual. Nah, kita lihat pada nomor keluarga yang nomor 1, itu kan nilai SH-nya adalah 2,5, di mana pada nilai SH atau SV tadi sudah ditetapkan yaitu sebesar 3. Jadi, itu kan di bawah nilai SH. Jadi, kalau di bawah nilai SH bisa dikatakan dengan
miskin spiritual. Lalu kita lihat pada pendapatan keluarga per bulannya. Di situ pada keluarga nomor 1 pendapatannya adalah 1,5 juta, di mana tadi MV-nya kan sudah diketahui yaitu 2 juta. Pada peraturannya jika MV-nya itu di bawah dari MV yang ditetapkan, maka akan dikatakan sebagai miskin material. Jadi pada keluarga nomor 1 statusnya yaitu miskin spiritual dan juga miskin material. Nah, untuk menentukan kuadrannya, statusnya sudah diketahui. Jadi setelah itu kita akan menentukan kuadran base-nya, yaitu miskin spiritual dan miskin material itu terdapat pada kuadran 4. Bisa dikatakan dengan indeks kemiskinan absolut, karena miskin spiritual dan juga miskin material. Nah, untuk keluarga nomor 2 sampai 5 itu caranya juga sama ya teman-teman. Nah teman-teman, kita tadi kan sudah menentukan status dan juga pengelompokan kuadran base pada keluarga 1 sampai 5. Nah sekarang kita akan menghitung indeks base modelnya. Nah, untuk yang pertama kita akan menghitung indeks kesejahteraan atau W, yaitu caranya W sama dengan jumlah keluarga sejahtera atau kaya spiritual dan material dibagi dengan jumlah keluarga yang diobservasi. Nah, jumlah keluarga sejahtera atau kaya spiritual dan material itu tadi ada 1 keluarga, dan jumlah keluarga yang kita observasi itu ada 5 keluarga. Jadi 1 dibagi dengan 5 hasilnya adalah 0,2 atau 20%. Jadi indeks kesejahteraan adalah 20% atau 0,2. Nah selanjutnya yang kedua kita akan mencari indeks kemiskinan material atau PM. Caranya adalah PM sama dengan jumlah keluarga miskin material namun kaya spiritual dibagi dengan jumlah keluarga yang diobservasi. Nah teman-teman, jumlah keluarga miskin material namun kaya spiritual tadi sudah kita ketahui di tabel itu ada 1 keluarga. Jadi 1 dibagi 5 sama dengan 0,2 atau 20%. Jadi untuk indeks kemiskinan material itu sebesar 20% atau 0,2. Oke, selanjutnya yang ketiga kita akan mencari indeks kemiskinan spiritual atau PS. Caranya yaitu jumlah keluarga miskin spiritual namun kaya material dibagi dengan jumlah keluarga yang diobservasi. Nah teman-teman, untuk jumlah keluarga miskin spiritual namun kaya material itu ada 1 keluarga. Jadi 1 dibagi dengan 5 sama dengan 0,2 atau 20%. Jadi untuk indeks kemiskinan spiritual itu sebesar 20% atau 0,2. Selanjutnya yang keempat kita akan mencari indeks kemiskinan absolut atau PA. Caranya adalah jumlah keluarga miskin spiritual dan miskin material dibagi dengan jumlah keluarga yang diobservasi. Nah, tadi pada tabel jumlah keluarga miskin spiritual dan miskin material itu ada 2 keluarga. Jadi 2 dibagi dengan 5 sama dengan 0,4 atau setara dengan 40%. Jadi indeks kemiskinan absolut sama dengan 40% atau 0,4. Nah setelah kita menghitung dari keempat indeks base model itu, nah kita tentukan persamaan base modelnya apakah nanti hasilnya akan 1. Nah jadi kita tambah semua mulai dari W, PM, PS, dan PA kita tambah semua. Jadi 0,2 ditambah dengan 0,2 ditambah dengan 0,2 ditambah dengan 0,4 sama dengan 1. Jadi sudah benar ya teman-teman. Untuk persamaan base modelnya adalah 1. Oke teman-teman, sekarang kita sudah berada pada akhir materi, yaitu mengenai kebijakan pemerintah. Nah, dari ilustrasi tersebut, maka pemerintah negara Indonesia harus menjadikan keluarga yang berada pada kuadran 4 itu sebagai target utama program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat, lalu diikuti oleh kuadran 2. Nah, desain program untuk kuadran 4 itu harus mencakup aspek spiritual dan juga material.
Nah, diawali dengan penguatan dari sisi spiritualnya terlebih dahulu, lalu dilanjutkan pada sisi material. Sedangkan yang berada di kuadran 2, fokus utama lebih pada penyediaan akses keuangan dan bantuan teknis. Lalu untuk yang kuadran 3 itu program yang tepat adalah bagaimana pendorong peningkatan kualitas beragama masyarakat agar muncul kesadaran spiritualitas yang lebih tinggi. Lalu bagi pemerintah, pemetaan setiap kuadran ini juga bermanfaat dalam perumusan program dan penganggaran program pengentasan kemiskinan yang lebih efektif. Jadi adanya indeksi base model ini sangat berguna bagi pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan pada negaranya. Oke teman-teman, materi yang saya sampaikan sudah selesai. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak dari awal hingga akhir. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat untukku, untukmu, dan untuk kita semua. Dan apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.